Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam ini kita akan membaca firman Tuhan untuk melandasi persekutuan doa kita. Dan sebentar kita akan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu kita landasi doa kita dengan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali melaksanakan penyembahan kami melalui ibadah doa yang setiap hari Jumat kami lakukan secara nasional. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami akan membaca firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi kami sehingga kami dapat membaca dan merenungkannya dan menjadi berkat yang besar kepada kami. Hamba-Mu akan membacakan, Tuhan urapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang amat dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan sejenak untuk melandasi persekutuan doa kita pada malam ini. Saya ambil dari kitab Mazmur 103, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan sejenak untuk melandasi persekutuan doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini kita akan melihat bahwa Allah sungguh mengasihi kehidupan kita. Allah sungguh mengasihi kehidupan kita. Itu dapat kita buktikan di dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca pada malam ini. Kita akan melihat bukti-bukti tentang kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam ayatnya yang pertama dan kedua mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita harus memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang Dia telah buktikan bukan hanya kepada bangsa Israel secara wilayah atau secara kebangsaan, tetapi kepada seluruh umat manusia, kepada kita anak-anak Tuhan. Dalam pembacaan kita akan melihat bukti-bukti kasih Tuhan itu. Yang pertama dalam ayat yang ketiga mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita semua membutuhkan pengampunan. Kita bersalah kepada sesama kita. Kita bersalah kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman. Kita membutuhkan pengampunan ketika kita bersalah. Dan Allah melakukan itu. Betapapun besarnya dosa-dosa dan kesalahan kita, Ia mengampuni kita. Itulah bukti kasih Allah yang pertama. Bukti kasih Allah yang kedua, masih dalam ayatnya yang ketiga mengatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sakit, Dia menolong kita. Dia menyembuhkan kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kesembuhan, memberi kita semangat,
sehingga kita boleh sehat sembuh sampai pada saat ini, dan kita bisa memuji-muji Tuhan. Itulah bukti kasih yang kedua dari Allah kita, bahwa Ia menyembuhkan penyakit kita. Yang berikut, bukti kasih Allah yang ketiga, dalam ayat yang keempat mengatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia menebus, Dia mengampuni salah dan dosa kita. Dia menebus kita menjadi miliknya. Ketika kita belum hidup di dalam Tuhan, kita adalah milik dunia ini. Kita adalah milik setan. Kita dimiliki oleh dunia yang penuh dengan segala kemampuannya, keistimewaannya. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ditebus menjadi miliknya. Sehingga pada saat ini Bapak Ibu, kita semua adalah milik Tuhan. Perlu kita berbangga dan patut kita berbahagia di dalam Tuhan, bahwa Ia sekarang ini telah memiliki kehidupan kita. Di Bukit Golgota, Bapa di sorga menebus kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga kita mengalami penebusan itu, dan kita sah menjadi milik Allah. Kita sah menjadi umat Allah, anak-anak Allah yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kemudian bukti kasih yang keempat, masih dalam ayat yang keempat dikatakan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, seorang atlet ingin mendapatkan mahkota ketika ia menjadi juara. Kita anak-anak Tuhan telah mendengarkan, telah memahami bahwa Allah akan memahkotai kita dengan mahkota yang kekal, mahkota yang abadi, mahkota yang tidak ada duanya ketika kita setia mengiring Tuhan. Dan itu akan dinyatakan kepada kita ketika Yesus datang kedua kalinya dan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Ia akan memahkotai kita dengan kehidupan. Kita belum bisa melihat seperti apa, tapi yang jelas bahwa Ia akan memahkotai kita dengan sesuatu yang indah. Dan dalam pembacaan kita tadi dikatakan memahkotai kita dengan kasih setia. Artinya bahwa kasih setianya selalu ada pada kita. Kehidupan kita dibalut dengan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah bukti kasih yang keempat dari Allah. Kasih yang kelima, bukti kasih yang kelima, dalam ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ia memuaskan hasratmu. Kita semua mempunyai hasrat, mempunyai keinginan, kerinduan, cita-cita, angan-angan. Kita semua berusaha. Anak-anak kita sekolahkan supaya mereka pandai, menjadi orang pintar, mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan dalam cita-cita mereka. Dan itu akan dinyatakan oleh Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Ia akan memuaskan keinginan-keinginan kita, tentu sesuai dengan apa yang Ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Keinginan kita kadang-kadang melampaui kehendak Tuhan atau di luar Tuhan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Allah merencanakan hal-hal yang mencelakakan dalam diri kita. Dia pasti merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan Ia akan memberkati keinginan-keinginan kita, kerinduan-kerinduan kita, hasrat hidup kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, karena kasih-Nya luar biasa di dalam kehidupan kita, melebihi kehidupan ini. Ia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Karena itu mari kita memuji-muji Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud dalam ayat yang pertama dan yang kedua tadi mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Mengapa? Karena Tuhan telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ia mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ia menyembuhkan segala penyakit kita. Ia menebus hidup kita dari lubang kubur. Bahkan Ia memahkotai kita dengan kasih setia dan memuaskan hasrat kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan karuniakan, di mana kami duduk sehidangan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mementerahkannya dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat yang besar kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menutup ibadah doa kita pada malam ini dengan doa berkat. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian malam ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.